sebagaimana aku mengerjakan dan mendirikan sholat. Semoga dengan acara pemantapan manasik ini kita mendapatkan penjelasan tambahan sekaligus memantapkan langkah kita untuk melaksanakan ibadah umroh, sehingga amalan ibadah ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang dengan limpahan pahala dan diampunkan dosa dan kesalahan. Itu saja dari saya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Dr. Fakhrul Razi. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jemaah Haifa Nida Wisata yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah, di tempat yang penuh berkah. Dan alhamdulillah setelah kita melalui banyak tantangan, pada akhirnya kita sampai juga di tempat yang kita inginkan. Mudah-mudahan ini masuk ini diupload keberkahan hidup, keberkahan semuanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berkah pada tubuh kita, berkah pada usia kita, berkah pada keluarga kita, anak cucu kita, dan harta-harta yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni kita, dan baik ketika hidup dan ketika setelah kita meninggalkan dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, barangkali kalau yang berkaitan dengan manasik umroh sudah jelas dan gamblang dijelaskan ketika ada manasik di Indonesia sebelum keberangkatan. Bahkan ada sebagian yang melaksanakan manasiknya 2 kali. Namun pada kesempatan hari ini kita lebih cenderung membahas yang berkaitan dengan teknis kita berangkat, dan juga untuk menjelaskan hal-hal yang menurut sebagian jemaah membingungkan boleh atau tidaknya. Karena ada sebagian jemaah ini dulu yang pernah saya bimbing, ada yang berkeyakinan macam-macam. Mungkin karena khawatir ibadahnya tidak sah, akhirnya apa? Dia melakukan hal-hal yang mestinya tidak harus melakukannya. Seperti contohnya, katanya apa? Kalau sudah berpakaian ihram dan niat ihram, tidak boleh membuka kain ihram dari badannya. Sehingga apa? Ketika wudhu bagi perempuan, kaos kakinya nggak boleh dibuka. Kemudian juga apa yang di tangan itu? Cincin. Harus sarung tangan. Nggak boleh dibuka ketika wudhu. Yang saya takutkan itu apa? Ketika mau beol nggak boleh dibuka juga. Ya upload nggak apa-apa. Saya itu kayak ihram. Itu tidak demikian. Jadi hal-hal yang berkaitan sifatnya darurat dan juga tidak memakan waktu yang lama, tidak masalah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri ketika beliau berangkat haji berhenti di Bi'r Dhi Tuwa, dan sampai di sana beliau mandi. Karena maklum perjalanan yang ditempuh dari Madinah ke Mekah zaman dahulu dengan kendaraan onta, terus juga harus mengarungi padang pasir, terik matahari, tentunya mengotori tubuhnya. Bahkan sekian lama tidak mandi, kira-kira kayak apa? Gak ada tempat peristirahatan, gak ada rest area, gak ada jalan raya, gak ada, semuanya berdua. Wajar jika Rasulullah SAW ketika sampai di Mekah di Bi'r Dhi Tuwa beliau mandi, dan ketika mandi jangan ditanya
Apanya? Ya artinya nggak mungkin orang mandi pakai selimut, enggak kan? Nggak ada yang orang mandi pakai selimut. Berkompas. Ini menunjukkan bahwa mencopot kain ihram untuk kepentingan darurat itu boleh-boleh saja dan tidak kena. Saya kaget kemarin itu yang pemberangkatan kemarin rombongan dari Cilamaya, dari KBBH, bahwa itu semua jamaahnya 39 orang itu tidak boleh mencopot kaos kaki dan tidak boleh mencopot sarung tangan. Bahkan ketika apa? Jangan-jangan ketika pembuang hajat itu nggak boleh dicopot juga. Tapi saya nggak tahu yang itu. Bu, kok wudhunya nggak dicopot kaos kakinya? Kan sedang ihram, nggak boleh kata ibu haji. Itu boleh. Bahkan ketika ke toilet, kain ihram yang paling atasnya dicampurkan aja dulu nggak apa-apa. Biar nanti nggak menempel ke lantai. Tidak masalah. Itu hal seperti ini. Nah kemudian juga Pak, tidak harus punya wudhu. Ada sebagian mengira bahwa orang yang berihram itu harus punya wudhu, suci dari hadas kecil, hadas besar, dan hadas tengah-tengah. Kira-kira ada nggak itu hadas tengah-tengah? Nggak ada ya? Ada nggak? Soalnya begini, ada sebagian umat Islam berpendidikan, tapi apa? Tidak paham betul hal-hal yang prinsip dengan Islam. Itu salah satu karyawan Haifah. Nah, ketika bicara tentang Al-Quran, saya bilang si Fulan hafal 30 juz. Pak, kalau sudah 30 juz itu berapa juz lagi? Pernah juga hadir di acara haflah di pesantren Al-Hasanat Cikalong, Jatisari, yang dananya dari Qatar saat itu. Diundanglah beberapa tokoh masyarakat dari camat, dari koramil, kepala desa. Tanpa sadar ngomong di podium ketika ditampilkan beberapa anak yang sudah hafal 30 juz. Dia mengatakan yang tadi 3 orang katanya dari SMP Al-Hasanat sudah hafal 30 juz. Kira-kira setelah 30 juz itu berapa juz lagi? Sedih kita itu ketika melihat keadaan seperti ini. Nah kita sebelum kita melakukan amal ibadah umroh ini, agar betul-betul kita memahami apa yang kita kerjakan itu betul-betul paham, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan tidak menyiksa diri. Coba kalau seandainya berkeyakinan tidak boleh itu apa? Tidak boleh batal dari wudhunya, nahan dari Madinah sampai Mekah gimana itu? 6 jam. 6 jam. Nah itu tidak harus. Bahkan yang sedang berhalangan juga datang bulan itu tidak ada masalah. Terus berjalan melaksanakan ibadah umroh, cuma tidak boleh melaksanakan tawaf dan sholat.